إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat agar kita selalu menjaga keutuhan iman dan takwa kita dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jangan sampai dengan silih bergantinya waktu dan zaman, keimanan dan ketakwaan kita mulai redup dan sirna. Maka agar kita selalu berpegang teguh di jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah ridhai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika seseorang disuruh memilih antara hal yang buruk dan hal yang baik, cuma hanya ada dua pilihan. Secara fitrah dia akan memilih hal yang baik. Jikalau disuguhkan di hadapannya racun atau madu, sudah pasti dia memilih madu. Dan begitu pula mana yang diinginkan oleh seorang manusia, berakhir di surga yang penuh dengan kenikmatan dan kesenangan atau berakhir di neraka yang penuh dengan penderitaan dan azab. Sudah jelas pasti dia ingin mendambakan, mengharapkan surga dengan kenikmatan dan juga keindahannya. Maka sungguh sangat aneh jikalau ada orang-orang yang mengharapkan azab neraka dan dia memilih jalan yang Allah murkai atau jalan kesesatan. Maka untuk mendambakan surga agar kita selalu pada jalan yang hak, yaitu jalan yang Allah ridhoi. Ketika hedonisme, fanatik dalam kehidupan, fanatik dengan gaya hidup yang berlebihan menjadi benalu dalam keikhlasan suatu ibadah dan menutupi ruang agar terhindar dari zuhud, maka Islam yang menjadi jalan solusi dan pilihan. Sebegitu pentingkah kita memilih agama ini. Ketika Allah Ta'ala menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna, maka tidak ada suatu jalan solusi kecuali kita beragama yang hak yang Allah turunkan, yaitu agama Islam. Wa qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Sudah sangat jelas dan gamblang bahwasanya Allah Jalla wa'ala yang menjadikan Islam itu sebagai agama yang sempurna, dan Allah Jalla wa'ala yang telah menyempurnakan suatu nikmat, yaitu nikmat hadirnya agama Islam. Jikalau kita bisa merasakan ribuan nikmat dan jutaan nikmat, bahkan lebih dari itu yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, itu tidak sebanding dengan penyempurna suatu nikmat, yaitu nikmat agama Islam. Tatkala Allah menyempurnakan agama Islam sehingga umat muslim tidak perlu untuk mencari agama yang lain, tidak pula mencari nabi-nabi yang baru selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin, sehingga tidak ada syariat kecuali yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bersama,
agama Islam adalah agama yang Allah pilih, maka Allah tidak menerima selain agama Islam. Wa qala Allah Ta'ala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat kelak dia termasuk orang yang rugi. Ketika Islam menjadi agama yang hak dan sebagai pembeda dari agama-agama yang lain, lantas buat apa mereka mencari-cari agama selain Islam, kecuali yang ada pada dirinya kesesatan dan kedustaan. Inilah sebab Allah tidak menerima ritual-ritual mereka, dan di akhirat mereka termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Lepaskanlah ayyuhal ikhwah keraguan dalam beragama Islam yang menghambat diri seseorang dalam bertauhid, yang merudupkan jalan ketetapan dan dalam beragama dan juga istiqomah. Wa qala Allah Ta'ala, "Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin." Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman. Maka janganlah kita ragu sedikit pun dalam kebenaran yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, yaitu agama yang lurus yang dimana Allah mewahyukan kepadanya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedudukan yang tinggi, maka tidak mungkin dan tidak layak jika ada orang yang menyamakan, menandingi dengan sesembahan-sesembahan mereka, karena dialah Allah yang menciptakan kami, menghidupkan kami, dan juga mewafatkan kami. Dan apakah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrikin ikut berserikat, ikut bekerja sama dalam penciptaan alam semesta ini? Qala Allah Ta'ala, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin." Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar. Maka sudah sangat jelas bahwasanya dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan dialah Allah yang berhak untuk disembah, maka tidak ada alihat yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah yang menjadi landasan bagi kita dalam beragama, yang menyatakan bahwasanya Islam sebagai jalan pilihan, karena kita menyembah Allah Rabbul Alamin. Ayuhal ikhwah, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, jadikanlah Islam sebagai jalan pilihan, karena kita hidup di dunia ini sebagai tempat ujian bagi orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kehidupan yang kita hadapi adalah ladang ujian bagi kita. Allah sudah menjanjikan dengan nikmat yang begitu besar dan pahala yang begitu banyak bagi siapa yang memegang dan berpegang teguh dengan agama ini. Janganlah kita tertipu dengan agama-agama selain Islam dan juga syiar-syiar kesyirikan yang tersebar di muka bumi ini, yang membelenggu kita dalam perspektif duniawi dan meninggalkan perkara ukhrawi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
salah satu keutamaan agama Islam, sehingga kita menjadikannya sebagai jalan pilihan, yang dimana Allah menjelaskannya dalam surat Al-Hadid ayat 28. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Dia dapat mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah membawa pengertian ayat ini kepada dua orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, di mana mereka akan diberi 2 kali lipat sebagaimana yang dikandung dalam surat Al-Qasas ayat 54. Qala Allah Ta'ala, ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Lalu sebagian dari mereka ternyata ada yang beriman dan juga ada yang menyombongkan diri, sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'id bin Jabir radhiyallahu an. Beliau berkata, lamma iftakhara ahlul kitab bi annahum yu'tawna ajrahum marrataini anzalallahu hadhil ayah fi haqqi hadhil ummah. Ketika ahlul kitab menyombongkan diri bahwa mereka akan diberi pahala 2 kali, Allah Ta'ala menurunkan ayat ini kepada umat ini, yaitu umat muslim, yaitu umat Islam. Dan ayat ini sebagai bentuk ungkapan atau seruan yang tertuju kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Rasulnya, dan juga sebagai keistimewaan bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Ada 3 keutamaan yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah memberikan 2 bagian dari rahmatnya. Ini juga termasuk dari pahala yang Allah berikan, dan Allah melipat gandakan pahala tersebut. Inilah sebagai bukti keutamaan agama Islam, yang dimana akan saran bahwa Islam sebagai jalan pilihan yang harus ditempuh, karena akan suatu balasan yang besar dan rahmat Allah yang begitu luas, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah menjadikan bagi kamu cahaya dan kamu dapat terarah dengan cahaya itu. Bukankah ini termasuk nikmat yang Allah berikan? Cahaya yang dimaksud adalah cahaya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yaitu ilmu syar'i, yang dimana Allah menjadikannya sebagai pedoman bagi orang-orang yang beriman, sebagai penerang dari kegelapan, sebagai pelita jalan dari kesesatan, sebagai pengetahuan dari kebodohan, sebagai penjelas dari hal yang belum jelas. Maka dengan ilmu seseorang bisa terarah, seseorang bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Maka cahaya ini Allah letakkan di dalam hati orang-orang yang beriman dan bukan pada orang yang kafir atau munafik. Dan yang ketiga, wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah memberikan ampunan kepada kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa yang tidak terlepas dari dosa atas apa yang diperbuat oleh seorang hamba, maka bergegaslah dan bersegeralah untuk mencari ampunan dari Allah. Wa qala Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Anjuran bagi kita semua untuk selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Allah yang memiliki ampunan dan juga balasan bagi siapa yang meminta ampunan kepadanya. Sesungguhnya Islam dengan kebenarannya memiliki sebab yang agung, salah satunya itu sebab-sebab ampunan dari Allah. Maka setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka semua.
keutamaan inilah tidak bisa didapatkan kecuali mereka orang-orang yang beriman. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم للصلاة. Saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.